Tapi ya, drafting phase di game yang pertama. Di Best of 5 Series pastinya untuk final lower bracket. Satu tiket harus diperebutkan oleh kedua belah tim ini untuk menuju ke Grand Final. Karena Onyx, representasi dari Indonesia, sudah menunggu di sana. Sudah menunggu dengan match terakhir 3-0. So, untuk di fase drafting game pertama, kita sudah bisa melihat adanya mostly jungle yang ditutup dan bahkan Valentina pun langsung ditutup oleh teman-teman dari AP Brand. So ini mungkin akan agak di shifting karena Blacklist mengingat tadi kita juga di belakang panggung ya sempat ngebahas tentang bagaimana Yue dengan Aul dan juga Goni sangat-sangat memfavoritkan Valentina. Melihat dari lawan Deus Vault sih udah terlihat di mana sangat-sangat diprioritaskan Valentina dan AP Brand. Tampaknya mereka langsung ambil Matilda dan lihat responnya Blacklist. Yang tadinya di ban, kita ambil aja karena terbuka. Tapi kalau ngelihat di game sebelumnya atau di match sebelumnya ya, AP Brand dengan Matilda di tangan dari Ogwen. Game pertama dilepas sama Onyx. Betul. Dan itu cukup meresahkan. Tapi abis itu mereka tahu nih, ini masalahnya nih biang keroknya ada di Matilda. 2 game di ban Matildanya. Ya udah selesai gitu loh, nggak yang bisa seagresif itu. Ya dan melihat patternnya ya, ini bukan hal pastinya tapi patternnya lebih ke arah hero support dari segi maneuverability atau ke healer. Cenderungnya ke arah sana untuk teman-teman dari Blacklist ya. Sementara kalau kita ngeliat dari AP Brand, pertanyaan besarnya adalah apakah mereka untuk sekarang akan melepas ke arah Idis juga. Ingat, Edward kalau kita lihat dari segi team fight potensialnya seperti yang dikatakan oleh Aul, sangat-sangat luas. Tapi sampai sekarang masih kebuka loh. Dan ternyata yang diambil terlebih dahulu dari AP Brand, itu langsung ke arah 1-1. Early potensialnya gede juga ini dari AP Brand. Tapi yang selanjutnya diambil oleh Blacklist, langsung ke arah Cloud. Ini kalau aku ngeliat 3 hero pertama dari AP Brand, mobilitasnya cukup tinggi sih. Iya. Artis 1-1 dan juga Matilda, ingat ini belum ada Matildanya, ya udah cepet ditambah Matilda. Jadi ini yang mungkin harus direspon sama teman-teman dari Blacklist kalah fase yang kedua. Cloud sebenarnya mobilitasnya cepet. Cuman akan kalah kalau misalkan komposisi dari AP Brand ini 5-5-nya kemudian nanti. Ini bisa cepet. Iya. Tapi Faramis belum kelihatan ya. Karena bisa aja nantinya di-ban sama Blacklist. Iya. Kalau yang kita tahu bagaimana Faramis juga sering banget diambil ya untuk di sekarang. Team fight manuvernya ya, yang Iya. ditekankan banget dengan adanya NetherRealm. Tapi melihat dengan adanya Wana sebenarnya aku suka sih. Apalagi melihat dengan adanya Aka ya. Kalaupun memang ada jepitan yang terjadi, itu bisa menjadi salah satu soft spot bagi One ngebuka power dari crossbow of tank. Dan baru banget dikatakan oleh Aul, langsung ditutup Faramis ya. Selanjutnya dari AP Brand, apakah XP Lane sekarang yang akan ditutup? Untuk teman-teman dari Blacklist, sekarang satu lagi yang mereka butuhkan untuk sekarang adalah roamer potensialnya. Bisa sih tutup ke arah roamer, mungkin lebih aman. Mengingat Hello, Blacklist my juga friend. akan ya first pick dan ya roamer lain diincar tentunya Rene J. Sempet viral juga ya kan, kuncinya adalah Estes yang di-ban sama AP Brand. Legacy Heroes lah ya. Dan mungkin satu lagi Rafaela, karena melihat bagaimana dari segi game rate-nya Rafaela di tangan Blacklist itu masih 5 game 100%. Apalagi ini juga bisa seenggaknya nge-boosting lah power dari maneuverability untuk bisa equal ataupun lebih dibandingkan dengan IP Brand. Dengan adanya Martis, One dan juga Matilda sekarang. Oke. Tapi ya, mid lane lagi yang dipersempit. Tadi kita ngelihat ada View menggunakan Fovius ya. Obvious. Cuman memang buat nge-counter atau ngeganggu ke arah Nolannya ya. Bener Novaria mungkin. Tapi tampaknya teman dari Blacklist mereka memutuskan untuk tidak komit ke arah satu lane. Mereka ngelihat again killing pressure tentunya dengan adanya Khalid Martis di satu komposisi ini, killing pressure dari AP Brand ini akan besar banget. Dan Blacklist kayaknya mereka mengkalkulasi udah kita mending hilangin Khalidnya aja. Iya, jadinya early potential ya kebanyakan dari teman-teman dari AP Brand. Satu lagi band yang akan mereka lakukan antara Roamer dan juga di arah XP Lane. Arlot masih terbuka dan itu bisa menjadi salah satu potensi juga untuk Blacklist memainkan sisi powernya. Karena sejauh ini AP Brand untuk dari sisi power masih lumayan gedenya baru di tangan dari Martis saja. Matilda ada sedikit knockback tapi nggak terlalu besar area of effect-nya. Oke. Dan satu last band dari AP Brand. Roamer ya. Iya, Roamer lagi keadaannya motornya. Ini dipaksa, ya udah kalau mau main healer tersisa Rafael atau Florin. Antara dua itu. Yang secara koneksi sebenarnya kurang oke sama Cloud. Mungkin Florin lebih oke. Apa? Angela. Angela bisa. Angela masih bisa open banget. Dan mungkin itu bahkan bisa di last pick sih untuk Blacklist. Menurut aku AP Brand mungkin ngincer range, Novaria masih terbuka. Dari AP Brand mungkin akan
lebih mengarah ke arah Novaria. Jadi Angelanya di sini bisa disimpan dulu, amanin EXP-nya dulu mending. Tapi kalau kita ngeliat adanya Angela ya, ada kemungkinan besar, oh ya Harlot langsung Blacklist. Ya balik lagi dengan adanya Angela di tangan dari Blacklist, ada kemungkinan besar XP lane-nya ini yang akan menjadi front line. Dan ngelihat bagaimana power dari Harlot untuk regennya cukup besar, ini juga bisa menjadi salah satu gecatan senjata bagi teman-teman dari AP Brand. Tinggal bagaimana dua pick terakhirnya, yang dimana mereka membutuhkan para XP dan juga mid lane. Dan mid lane potensial untuk melawan Lilia menurutku masih ada Novaria sih kalau mau main ke arah poking damage. Jadi tinggal ngandelin bagaimana finishing off di tangan dari Martisnya. Oh, Angelanya juga bisa jatuh ke tangan dari AP Brand loh. Iya Bener, kan? ya, bisa Plus sih. satu lagi kalau misalkan emang mau setidaknya ada satu hero yang bisa mengganggu jauhnya, Pakito. Pakito. Muncul langsung tentunya abis disebut Owl, Pakito dan apakah Angela yang ya again secara mobilitas Novaria. tinggi namun Novaria tadi sempat di-mention juga ini range mereka tampaknya ingin lebih ngasih balance juga. Dimana dengan adanya Novaria ini pressure buka map juga ngebantu, dimana Cloud ini agak sedikit kesulitan mungkin harus maksa ke belakang untuk ngincer ke arah Novarianya. Dan kalau ngeliat build-nya dari Pakitonya Flaptizi sih menyakitkan ya. Sakit ya. Tapi sulit juga tuh di kayaknya tanky juga sebenarnya sustain banget lah. Ya. Tapi seenggaknya kalau kita ngeliat dari AP Brand, walaupun nantinya kemungkinan besar Flapsy menggunakan item damage, seenggaknya masih ada escape mechanism yang masih bisa diandalkan lah. Dengan adanya Matilda menggunakan Guiding Wing-nya. Oke, dan Angela, ya. Ya, dan tentunya tadi sesuai ekspektasi juga. Di pick 4, Angela ini bisa disimpan dulu, pick 5 aja. Oke. Dan ya langsung Angela dan keluar ini ngebantu dari sisi miskalkulasi sih, hardcore tentunya. Betul, jadi sama-sama ada absorb ya. Apalagi Absorb kalau essence. udah sampai ke mid to the late nanti bisa dikombo sama Cloud. Ya, Cuman harus diingat, seminimnya chance itu masih ada chance dibawa knock up dari Martis bisa cancel Blazing Duet. Dan itu benar-benar butuh timing dan juga precision yang sangat besar dari AP Brand. Tapi seenggaknya keuntungan mereka adalah early mereka lumayan oke. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Blacklist, kecuali kontes ya, Akai, Heavy Speed, Oke. no debat. Tapi ya, kita akan melihat seperti apa dari masing-masing tim yang akan mengeksekusi Line of Down. Karena kalau melihat ini udah mengamankan hero powernya juga. Betul. Akai versus Matilda yang sempat di-respect juga di match-match sebelumnya. Dan ini dia game yang pertama di final lower bracket kita. yap, tentunya rematch untuk Grand Finals MPL PH Season 12. Kita akan lihat bersama-sama di lower brackets final. AP Brand atau teman-teman dari Blacklist lah yang akan mengamankan poin pertama. Mari kita saksikan. Betul. Karena terakhir waktu di MPLA ini kan katanya MPLPH season 12.5 ya. Bener. Ini kita patahin sekarang nih. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Dan di MPL Blacklist yang menang. Keren. Iya, iya. Tapi retribution dari Sensui udah mulai kepake juga tuh. Ya, sempat diganggu tadi sedikit demi sedikit ya dengan adanya Ogwen seperti biasa mencari informasi. Namun selebihnya ya kebanyakan lagi mini skirmish di area mid lane. Wah, ini udah mulai kepok ya. Tapi ya ini, Novaria nggak akan terlalu optimal kalau ada healer gak sih? Ya, benar. Benar-benar ini awal-awal tentunya early game ngepok dan Yue tampaknya masih bisa survive juga. Dan ini kalau lihat Ogwen bahkan Wow, aggressive movement dari satu buah Soul Bloom. Ogwen secure first blood-nya. ini benar-benar agresif kalkulasi yang cukup tinggi tentunya dari Roamer dari AP Brand. Ya, balik lagi Wilderness Blessing seperti kan tadi kita lihat di tangan dari Matilda. Jadi ada move tambahan untuk nggak cuma cari informasi, namun uniknya dari Blacklist tadi mereka memegang 3 Wilderness Blessing. Jadi ini sama-sama mencoba untuk bisa bermanuver dengan cukup cepat, apalagi seperti sekarang lihat pokingan damage-nya. Dan tadi kita mention juga di draft ya kan, komposisi dari AP Brand ini rotasinya cukup cepat dan mereka maksimalin lagi dengan talent. Tentunya akan kita lihat nih gimana cara mereka mengeksploitasi dari Wilderness of Blessing. Dan untuk turtle yang pertama kalau kita lihat dari rotasi ini, menurut aku harus berhati-hati. Sensui bahkan nggak mau terburu-buru loh ngarahin ke arah turtle. Sensui juga masih nahan ke arah heavy spin-nya. Tapi ya kita tahu bagaimana potensi dari Akai dan juga Martis untuk kontes sangat-sangat besar ya. Karena setup pelan-pelan sudah dilakukan, Astral Echo dan heavy spin-nya ke-trigger. Mencoba untuk mencari satu pemain, namun Edward Flicker harus dikeluarkan juga bakal dikejar lagi. Dan Jesse Matt berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk AP Brand dan Tackle. Kali ini sudah di take over. Ya tentunya heavy spin mengincar ke arah member tadi. Dengan tiadanya heavy spin,
Turtle yang pertama atau Neutral Objective kali pertama di Land of Dawn akan jatuh ke arah AP Brand, di mana Blacklist nggak ada kompensasi sama sekali. Iya, karena tadi bisa dibilang lumayan early ya untuk heavy spin dikeluarkan. Niatnya tuh sebenarnya pengen nyari pertukaran ke arah Fabzy. Tapi dengan bagaimana Flicker digunakan, wah itu langsung jadi skill resource yang cukup hilang di tangan dari Blacklist. Dan akhirnya mereka nggak punya terlalu banyak resources untuk bisa meng-counter setup AP Brand. Dan kalau kita melihat juga bahkan untuk 3 menit pertama ini gold earn-nya udah 4 member dari AP Brand yang sudah mendominasi dari sisi goldnya ini. Blacklist memang dari fight tadi nggak ada kompensasi sama sekali dan untuk saat ini mereka sedikit kesulitan untuk mencari pergerakan proaktif, untuk mencari bayarannya dan mungkin ya mereka harus mau nggak mau bermain pasif dulu. Ya, ini dua tim yang cukup kontradiktif sebenarnya ya. Oke. Kayak Blacklist biasanya early-nya kesusahan, tapi mereka bisa punya keputusan untuk bisa menangin netral objektif. Beda sama AP Brand yang kita lihat bagaimana keunggulannya ini udah mulai berhasil untuk digoyangkan, tapi lihat kali ini purple buff-nya berhasil untuk dicuri. Sensui terpaksa heavy spin diaktifkan untuk bisa melarikan diri karena lihat Gwen-nya pun sudah memberikan sedikit poking damage. Ini kali keduanya, 4 menit pertama heavy spin nggak mendapatkan apa-apa. Tentunya ada sebuah kerugian resource sebenarnya di sisi dari Blacklist International. Iya, tapi seenggaknya udah mulai diminimalisir dengan adanya purple buff yang diambil, jadi bedanya nggak terlalu jauh banget. Dan ini ada sedikit duo hero statistik dengan adanya Arlott dan juga Cloud di pick sebanyak 20 kali dan punya M5 win rate di angka 65%. Ya balik lagi ya, satu hal yang common di antara mereka berdua adalah area of effect besar banget. Yap, dan ini dia Renegade yang bakal coba untuk langsung saja ditabrakkan Screaming Eagle dan lihat kombinasi dengan satu buah Decimate. Masih ingin lebih lagi tapi Oheb masih punya Battle Mirror Rematch untuk bisa melarikan diri. Tapi Super Marco sudah hadir untuk bisa memberikan sedikit lagi plantingan terhadap adanya Outer Turret, tapi Blazing Duet dan juga Crossbow of Tank sama-sama dikeluarkan dan damage dari Super Marco beserta Inspire yang aktif membuat dari Oheb pun harus tumbang. Inspire mengubah segalanya dan bahkan kalau kita ngeliat dari AP Brand, nggak cuma di top lane, mereka pun bergerak mencari kemenangan di area Turtle. Yes, udah mulai di zoning out juga bagaimana Edward kali ini Heartguard sudah melindungi dalam tubuhnya. Maju lagi dengan Vengeance memberikan sedikit waktu tapi Turtle-nya masih belum bisa diamankan dengan cukup mudah. Zoning out kembali terjadi dan Retribution is on point from Kyle TZ yang membuat dari Sensui kali ini gagal untuk bisa mendapatkan kontesnya. Oh, 3.000 perbedaan gold dan 5 menit sudah berjalan, tentunya bukan awal yang baik untuk Blacklist International di mana AP Brand pelan-pelan tapi pasti mulai membangun fondasinya, mulai memaku bumi di Land of Dawn. Ini map milik kita. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi bagaimana pertukaran, tapi sebentar dulu. Ya, masih coba untuk ditabrak lagi dan ini tipikal dari Gwen. Dia bakal memanjangkan durasi dari si Screaming Eagle-nya biar sebelumnya optimal. Sekarang mencari informasi juga tentunya. Dan ini pelan-pelan tapi pasti Blacklist International bukan yang mereka, mereka juga mulai berusaha untuk mencari sebenarnya. Namun kalau kita ngeliat Lilia, Cloud, ini masih butuh item untuk bener-bener aktif sebenarnya. Ini bahkan ada gold difference yang angka 1200 di mana item inti dari One pun udah mulai jadi dengan ada Corrosion dan juga DHS. Seenggaknya DPS sudah mulai terbentuk lah di tangan dari Super Marco dan ngebuat laningnya atas bawah sudah dimenangkan oleh AP Brand. Iya, kelihatan ya, outer turret udah hancur juga. Oheb yang cukup keadaan tertekan kali ini harus lebih lagi mencari space, cuman masalahnya dari tadi juga Sensui lagi butuh farming juga kan dalam keadaan under. Benar, sangat-sangat butuh farming, mereka benar-benar harus pilih fight dan sebenarnya kalau kita ngomongin AP Brand, bukan di situasi yang mereka nggak asing lagi nih. 5-0 mereka leading early, tinggal finishing touch-nya nanti. Mereka tinggal disiplinnya sama. Ingat game 1 melawan Onyx sama seperti ini dan kita lihat saja tentunya respon dari Blacklist. Karena ingat, Stans di game yang pertama defense-nya juga pakai Lilia. Iya, Lilia ya. Iya. High ground-nya strong juga. High ground-nya kuat. Yes, bener banget. Apalagi dengan melihat posisi dari Blacklist International ya. Sejauh ini mereka nggak ada something good in return. Turret belum dapat, kill point belum dapat, turtle pun belum dapat juga. Jadi kemungkinan yang dicari adalah momentum lagi seperti di match sebelumnya. Namun ngeliat momentum ini ada kemungkinan besar datangnya dari Edward. Cuman kita juga udah bisa melihat ya bagaimana Edward tadi cukup diganggu terus-menerus di tangan dari FlatTZ yang ngebuat akhirnya dia nggak banyak rotasi juga. Ya, tapi Sensui sudah mulai mencoba untuk kontes terhadap turtle yang sudah di setup juga. Again, heavy spin kali ini udah ke-trigger ternyata. Tidak ada target yang dituju sehingga KLTZ perfect turtle dan bahkan kali ini Edward bakal coba ditabrak lagi dengan Screaming Eagle dan Super Marco mengudara dan berhasil juga untuk bisa mendapatkan nyawa dari Edward beserta Yue. Dua pemain dari Blacklist International berhasil
dihilangkan. Oh 7-0 total kill tentunya bukan hal yang baik. Bahkan AP Brand mereka mungkin masih menekan lebih tentunya dengan kalkulasi. Dan ya ini map udah bisa dibilang berapa nih? 70-30 dipegang oleh AP Brand. Iya, ini territorial power-nya udah gede banget dan bahkan jungling resources-nya dari Blacklist pun udah mulai dimakan habis-habisan. Wow, bahkan damage yang disumbangkan oleh Flapti sih hampir saja merenggut nyawa Oheb, namun respon dengan Blazing Duet yang sudah menyala ini membuat dirinya pun selamat. Oh gila, dan kali ini kalau kita ngomongin Oheb juga 2000 perbedaannya. Berapa nih? Iya 2000 perbedaannya sama One tentunya. Ini bukan berita yang baik untuk Blacklist International. Tapi Kaget begitu aku, pun Mas. juga dengan adanya Flap TZ yang tadi seperti dikatakan oleh Aul dengan item ofensifnya. Si Halberd Hunter Strike itu sekaget-kagetnya jump scare karena Oheb dan untungnya masih bisa BMI dengan manis ini yang ngebuat akhirnya Blacklist pun ya masuk ke dalam rumputan ya agak-agak ngilu gitu loh. Iya, kaget aku Mas. Ngeliatnya sama. Oheb bahkan juga kaget. Dan ini lagi bukan setupan ya, mini setup lah bisa dibilang. Pelan-pelan tapi pasti dan menyekek Blacklist International untuk farming jungle-nya Sensui ini. Berapa nih levelnya? Wah beda cukup lumayan ya, 10 beda 1 ya ternyata. Beda 1 sama roamer dari AP Brand. Dan sekarang Inner turret juga sudah mulai dihancurkan. Bahkan hanya menyisakan satu saja di arah middle. 8.000 gold lead 7 banding 0. Iya. Dan bahkan aku melihat di sini Yue pun juga punya waktu yang cukup susah untuk bisa nge-aim dengan baik. Lihat, dia belum maju aja, darahnya udah tinggal setengah dengan poking damage yang bisa dikeluarkan oleh View. Ditambah dengan AP Brand yang dari tadi nggak terlalu banyak berkumpul, ngebuat Angry Gloom-nya pun nggak bisa difokuskan di satu tempat aja. Ini ancaman dari View juga ngeri ya. Dan belum ada yang bisa menyentuh ke arahnya loh. Nah itu yang sebenarnya kenapa dari draft juga aku ngeliat Novaria ini worth di-ban banget. Dan teman-teman dari Blacklist mereka memutuskan untuk nge-ban Kara Khalid. Okay. Make sense memang. Cuman dengan adanya Novaria View, dilihat tadi damage dealt-nya aja masih nomor 1. Yang berarti memang free banget nge-poke, bisa nge-burst, bisa. Inilah kenapa Novaria masih cukup prayo di meta kali ini. Cicilan-cicilannya itu Cicilannya ya. ngeselin dan burst-nya sakit. Ya dan juga jangan lupa bisa ngebuka map juga ya. Jadi Sensui dimanapun Heavy Spin bisa enggaknya udah mulai bisa sedikit diantisipasi. Kalau teman-teman dari AP dan bahkan hingga 10 menit di game pertama Blacklist International masih belum mendapatkan pertukaran apapun. Turtle ataupun kill point. Sama sekali ya. Sama sekali. Gak dikasih loh. Gila ini bener-bener zero objective. AB Brand lagi dan lagi ini bukan situasi yang cukup asing bagi mereka. Mereka sering leading, mereka sering mendominasi early bahkan mid bahkan sampai late. Kita lihat tentunya apakah kali ini berbeda. Memang dari segi komposisi late gamenya ngeri juga sih. Ada one-one yang bisa menjadi difference maker untuk AP Brand di game kali ini. Dan juga bukan dari sekedar one-one yang punya damage besar ya. Kating power juga dia ada dari Owen-nya. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana Lord sudah mulai masuk ke arah turret di base atau plane-nya juga. Cicilan sudah mulai terasa. Retribution dipaksa terbuka. Sensui memilih untuk mundur perlahan-lahan. Namun dengan adanya damage output yang disumbangkan oleh AP Brand terlalu besar sehingga pelan-pelan Blacklist mencoba untuk mundur dan setidaknya base turret mereka berhasil untuk diamankan. Game yang pertama tuh, untuk Lord yang pertama lebih tepatnya. Ya bagus dari Blacklist mampu untuk mendefend. Cuman aku penasaran nih, item-itemnya berapa lama lagi aktif Choji? Ya bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya, yang pertama aku pengen hype adalah Matildanya terlebih dahulu. Dengan Flash of the Oasis dan juga Enchanted Talisman. Pattern yang sering banget lihat depan adalah AP Brand main bisa dibilang agak offside, tapi seenggaknya masih punya safety net dengan adanya Gedi Wingwin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita compare dengan adanya Edward, ingat Edward 2 kali tumbang di arah early game. Dan tadi kita sempat bahas di draft pick-nya, tuh frontline ada kemungkinan besar Edward yang jadi frontline-nya. Sekalinya dia maju, itu cepet banget tumbangnya. Membuat Blacklist bisa bilang agak kosong di depan. Oke. Dan memang tipikal AP Brand yang lagi unggul ini ya udah ya. Tadi Matildanya juga damage, Pakitonya juga full damage. Sakit gitu, jadi semuanya lumayan glass cannon. Itu karena ya tentunya defensif atau resist item yang dibuat Blacklist juga masih kecil kan. Minim masih karena ekonominya kecil, tampaknya ada sedikit perseteruan. Namun teman-teman dari Blacklist mereka tahu nih dengan damage output yang mereka punya, dengan item-item yang mereka punya. Kalau openingnya meragukan, mending gak usah komit sama sekali. Ya, bahkan lihat damage receive paling tinggi loh, itu Sensui. Udah 1,5 kali lipat di atas sana dibandingkan dengan Edward. KLZ wajar, dia dari tadi mencoba untuk melakukan engagement manuver ke depan sana, tapi pulangnya juga masih bisa bilang cukup mudah.
bahkan udah mengantongi 2 poin kill. Dan Super Marco di menit 12, Maleficor di tangan, di saat Blacklist International masih minim item defense. Ya, dan juga tadi ada peraduan retribution ya di arah orange buff-nya yang dimana kita lihat level dari KLTZ ini kan unggul. Ya. Jadi kelihatan ya udah makin leluasa lagi buat main-main di jungle-nya Sensui. Benar-benar nggak dikasih terisolasi dan bahkan AP Brand apakah mereka mau commit fight di kala Lord? Bukan keputusan bijak namun mengetahui damage output yang mereka miliki sebenarnya it's a possibility gitu. Tapi untuk kali ini Sensui nggak mau kalah ya. Purple buff-nya masih bisa di-secure namun setup menuju ke arah Lord. Ini sudah dilakukan pula. Lord yang ter-enhance bakal coba untuk dicepetin aja karena mengetahui Sensui-nya pun tidak punya retribution sehingga Lord kali ini akan free jatuh ke tangan dari AP Brand. Nih, secara teknis KLTZ juga nggak ada, namun dengan itemization hampir sedetik telat saja tentunya. Dan ini AP Brand 7-0, bener-bener nyaman, double digit economy lead. Apakah Blacklist bisa defend kali ini, Coach? Ini yang bener-bener punya item defense ya, itu cuman di tangan dari Martisnya aja. Bahkan kalau misalkan kita ngelihat ke arah One dan juga Pakitonya, ini item mentahan yang dimiliki. Latar Jerkin dan juga Magic Rope, that's it. Jadi AP Brand, seperti yang dikatakan oleh Aul, sangat-sangat glass cannon. Dan kebetulan Blacklist pun sedang kekurangan item ofensif juga. Gitu, yang ngebuat ini menjadi salah satu selling point dari AP Brand di game pertama. Yap, Astral Echo dan juga Final Slash tadi udah di-trigger. Tapi belum ada target yang optimal juga untuk kali ini. Satu base start di arah top lane berhasil dihancurkan. Tertarik lagi kali ini dari seorang Edward mencoba untuk maju dengan Vengeance-nya. Namun perlahan-lahan wave-nya, tapi lihat bagaimana damage output yang disumbangkan oleh Flaptizi dengan serangan kejut yang diberikan. Memberikan damage yang cukup besar, tapi Edward terkena decimate dan killing spree pun diamankan oleh seorang KLTZ. Lord masih bisa di-defense, namun Blacklist International mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain dari AP Brand perlahan-lahan. Oh, Blacklist International, mereka masih kehausan point kill dari fight barusan. Mereka melakukan defense pun, mereka gagal mencetak skor di arah point kill. Tapi teror dari View ini udah mulai mengerikan. Asal Eko aktif lagi dan lihat bagaimana Circling Eagle connect. Menuju ke arah 2 orang sekaligus dan Heavy Spin mencoba untuk porak-porak setup yang dilakukan di mana Flaptizi yang ditarget kali ini. Namun damage output yang disumbangkan dari KLTZ pun berhasil untuk mempanis keberadaan dari seorang Sensui. Dan bahkan sekarang base turretnya sudah rontok semua. Oh, 15 menit jalannya pertandingan dan AP Brand berhasil menghilangkan 3 base milik Blacklist International. Mari kita lihat defense teman-teman dari para agents ini. Dan damage dari Astral Sphere membuat dari Yue pun kali ini tidak terselamatkan. Masih ada satu wave minion namun Oheb dengan harga di dalam tubuhnya pula. Ada Final Slash dan Blazing Duet tapi Oheb tidak terselamatkan karena damage yang disumbangkan oleh seorang View. Begitu menyakitkan. Ada lagi pergerakan dari Crossbow of Tank from Super Marco dan juga membabat habis sehingga AP Brand secure di game 1. The Hive, mereka mampu untuk crack the code dari Blacklist International di game yang pertama. Cukup disiplin dan cukup tajam. Ya, dan ini adalah flashback tapi dengan good ending. Untuk teman-teman dari AP Brand, 13-1 dengan Flaptizi pun tumbang karena ngasih space untuk Super Marco bisa menghancurkan mid lane inhibitor turret. Di saat semua itu hancur, apalagi dengan 3 inhibitor yang sudah hilang, menjadi salah satu golden opportunity juga bagi teman-teman dari AP Brand langsung mencoba untuk mengharas teman-teman dari Blacklist dan itu works banget. Mereka mau tidak mau maju satu persatu, apalagi dengan melihat damage-nya Flaptizi tadi masuk ke dalam Lilia. Wow, itu 2 kali skill restore saja, tiba-tiba darahnya tinggal 20%, 10%. Yang ngebuat akhirnya Blacklist pun mau nggak mau harus ke-trigger. Ini bukan main sih dari sisi eksekusi. AP Brand tampaknya setelah menelan kekalahan dari Onyx 0-3 bukan menjadi masalah. Mereka bounce back lebih kuat lagi. Pertama ngelihat game yang pertama tadi lebih disiplin, lebih tahu dan untuk eksekusi atau mungkin penetrasi ke arah base-nya itu juga lebih jelas, lebih rapi. Iya, dan bahkan tadi kalau misalnya kita lihat ya, snowball-nya itu sebenarnya dari kalau nggak salah Yue terlebih dahulu, first blood, itu mid lane secara nggak langsung udah dibikin nggak setara. Gak lama kemudian Edward pun juga tumbang walaupun udah mulai dibantu tadi dengan adanya Angela dari Ogwen. Turtle didapetin dan dari situlah snowball. XP lane-nya dimenangkan dari segi lane-nya, gak lama kemudian di arah top lane. Ohe pun gak bisa bergerak banyak karena ada rotasi yang datang dari AP Brand yang ngebuat ya udah akhirnya semuanya udah mulai runtuh lah satu persatu dari laningnya. Gak bisa ditahan lagi ya pokoknya. Tapi dia untuk MVP jatuh kepada Ini Ogwen. Ini sebenarnya kalau ngelihat 5-5-nya
deserve sih untuk jadi MVP. Iya, kayaknya ini Matilda udah harus di-ban gak sih? Matildanya sih ngeselin banget. Dan bahkan dari, ya ini itemization-nya jahat banget. Holy Crystal loh. Iya. Ya, dan 2 lagi Magic Wand ada kemungkinan besar berarti ke arah Blood Wings. Betul. Kita nggak pernah tahu ya, tapi balik lagi salah satu alasan menurutku kenapa teman-teman dari AP Brain punya power glass cannon tapi jarang banget yang tumbang adalah bagaimana mereka bisa bermain kiting dengan guiding wind yang disupply oleh Matilda. Front to back manuver pelan-pelan sih dilakukan oleh teman-teman dari AP Brain, tapi tetap aja lihat item pertama Flash of the Oasis, item keduanya Enchanted Talisman, item ketiganya Holy Crystal. Itu semuanya langsung ke convert ke arah skill power yang dimiliki oleh Matilda, dan ini adalah momen dimana tadi Yue yang jadi first blood-nya. Dan udah dari sini udah mulai menjadi snowball juga bagi AP Brain, di bawahnya dimenangkan, di atasnya dirotasiin, Oheb dia tiba-tiba tumbang, dan otomatis langsung di-push habis-habisan oleh teman-teman dari AP Brain, khususnya dari Super Marco. Nih kalau lihat winning condition early AP Brain jalan semua ya. Iya. Mereka bermain agresif, mereka kasih press ke arah gold lane-nya. Ini terjalankan semua teman-teman dari Blacklist. Mereka yang agak sedikit kesulitan untuk menetralisir keadaan sebenarnya yang lihat dari game yang pertama. Dan terlihat juga inilah kenapa Akainya dilepas. Iya. Ada jawaban. Ini momen dimana Flap PZ tumbang, tapi lihat di belakang sana Super Marco. Nggak masalah. Free banget untuk ngambil inhibitor turretnya. Di saat udah hilang ya udah, space-nya makin gede lagi, territorial power didapatkan oleh AP Brain. Otomatis ini menjadi bisa dibilang one by one eliminated dari teman-teman Blacklist kepada AP Brain. Yap. Dan bisa dibilang untuk game cepet ya, dan terdominasi Blacklist International. Mereka harus kehilangan poin di game yang pertama, tapi ya aku suka sih dari tipikal AP Brain yang ya mereka bisa reset dengan begitu cepat gitu ya. 1 poin dengan mendominasi Iya. masalahnya. Ini benar-benar terlihat sebenarnya dari secara game plan, eksekusi AP Brain ini memiliki kualitas yang untuk di game yang pertama ya agak sedikit ahead, dan untuk ngeliat game duration yang angka cantik 15-15 Joji. Iya, 15-15 dengan 13-1 dari segi kill point-nya. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya pun ternyata ada satu talent yang bisa dibilang cukup membantu view dengan adanya Rapture plus dengan adanya Quantum Charge. Impure Rage. Ini yang ngebuat akhirnya ya ada tambahan damage juga sebanyak 240 gitu loh dia saat level 15 kepada teman-teman dari Blacklist. Dan bahkan kalau kita ngelihat untuk dari segi jungling potensialnya, KLTZ dengan ada Season Hunter dan juga Trill dibandingkan dengan Sensui dengan adanya Firmness dan juga Season Hunter, ini sebenarnya udah sama-sama sinkron. Namun balik lagi, Sensui tadi sempat beberapa kali membuka early heavy spin yang akhirnya di saat heavy spin itu habis, darah Turtle tuh masih ya mungkin 70%, 60%. Jadi nggak terlalu banyak resources yang dimiliki oleh Blacklist untuk bisa menangin di arah early potensialnya. Apalagi kita harus mengingat bahwa Flap PZ melawan Edward. Ini kalau aku simplified ya, Upstart lawan Regen. Dan ternyata dengan bantuan dari AP Brain, Flap PZ menang terlebih dahulu. Dan ingat dia menggunakan Master of Assassin. Ada damage tambahan juga kalau lagi 1v1 lawan Edward. Ditambah juga dengan ada Super Marco. Master Assassin juga di sini. Lawan ke arah Oheb. Ini yang akhirnya ngebuat AP Brain pun ya laningnya oke, kedepannya juga snowball gitu loh. Ini banyak elemen kecil ya sebenarnya dari bahkan dari menurut aku inspire-nya Super Marco juga membuat yang dibawa atau talent yang dibawa dari Oheb juga agak sedikit ternegasi tentunya. Dan kalau ngeliat dari item, wow ini udah timpang banget sih, nggak sampai late. Betul. Blacklist sudah harus mengalah di game yang pertama. Bahkan kalau kita ngeliat ke arah item defense-nya Edward aja, total dari item nambahin HP-nya ya, itu cuma sekitaran 1.500. Iris Belt dan juga Radiant Armor, that's it. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi defense-nya, sisanya itu lebih ke arah fisikal. Jadi minim banget untuk dari segi magical defense, bahkan sepatunya pun ke arah warrior boots yang ngebuat Ogon dan juga View pun ini udah bukan ngepok lagi hitungannya. Ini udah menyeruduk dari jauh dengan adanya Astral Recall yang dia punya, ditambah dengan Lightning Truncheon di tangan. Dan kalau kita ngeliat dari segi statistiknya, the carry di tangan View itu makanya kalau kita lihat ya, dari segi defense yang lebih ke arah fisikal dari Blacklist, yang pertama, yang kedua, View. Seperti yang dikatakan oleh Aul, sangat-sangat bahkan nggak pernah tersentuh tadi di saat adanya teamfight yang berjalan dari teman-teman Blacklist Internasional. Itulah kenapa mereka juga nggak takut lawan Akai di sini Joji. Iya. Karena Akai juga range-nya, resource-nya nggak akan bisa sampai ke arah Novaria, dan ya mereka lepas-lepas aja Akainya. Mereka tahu mereka caranya gimana, phase kedua nggak di-ban, kita ambil Novarianya dan cicil-cicil gaming. Dan lihat View damage dealt-nya 82.000 sendiri. 2 kali hampirnya dari Super Marco. Lebih bahkan ini. Hampir 2 kali lebih dari tangan Super Marco, dan Ogun pun 45.000 loh.
dibandingkan dengan Flap TZ. Ya wajar sih kalau Flap TZ pun juga dari tadi mainnya di rumput ya. Jadi sekalinya masuk damage itu adalah damage surprise yang punya high chance untuk bisa pick off salah satu player dari teman-teman Blacklist International. Namun kalau kita ngeliat dari Blacklist, Yue di angka 19.000 dibandingkan dengan OHEP, mereka lebih ke arah nggak punya spotnya sih untuk nge-transfer damage mereka ke arah AP Brain. Karena ya balik lagi damage taken di depan sana yang paling tinggi, Sensui dan juga Edward, nggak bisa terlalu bertahan lama di depan hadapan dari AP Brain. Oke, lagi-lagi Matilda jadi PR ya. Karena banget. ya early-nya bisa Iya. dipegang, terus juga gimana dia bisa main KT-nya. Ya kan, jadi nggak masalah karena banyak banget tadi yang momen-momen dari Sensui ngeluarin heavy spin-nya kayak nggak buat apa-apa gitu loh, buat kabur aja. Ya, itu yang menjadi salah satu resource atau elemen kerugian sih Iya. sebenarnya. Heavy spin untuk mundur, heavy spin untuk gak untuk netral objektif bahkan itu yang membuat sedikit kerugian tentunya. Dan yang aku pengen point out juga, ini kalau kita ngeliat dari draft game yang pertama, Ya. untuk sisi AP